Keluarga dan kerabat mengantarkan Titik Puspa ke peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama pada Jumat siang. Sejumlah tokoh tidak berhenti mengenang sosok almarhumah yang dikenal sederhana, ceria, dan piawai dalam karir bermusik. Suasana haru menyelimuti pemakaman sang maestro Titik Puspa di TPU Tanah Kusir pada Jumat siang. Doa dan tahlil mengiringi sepanjang proses pemakaman. Saat tanah perlahan menutupi jenazah Titik Puspa, tangis keluarga dan pelayat pun pecah melepas kepergiannya. Titik Puspa dikenal sebagai sosok senior yang tak henti memberikan semangat bagi semua orang. Keceriaannya mampu mengisi tiap ruang kosong di hati para pelayat yang hadir. Yang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingat dari beliau? Pesannya banyak sekali, tapi yang jelas yang sangat cantik sekali. Senyum, itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita-kita. Saya rasa semua juga sepakat ya bahwa beliau itu orangnya sangat motivator ya, memberikan semangat terus ya, nggak pernah sedih dan selalu kreatif mendorong anak muda gitu kan, selalu peduli terhadap sesama musisi baik itu sesamanya maupun yang lebih muda gitu. Itu yang sampai sekarang saya rasa semua orang mengenang demikian sosok Titik Puspa, memberikan semangat terus, berhubungan manusia sangat baik berdasarkan kasih sayang gitu ya. Jadi semua kita kehilangan ya sosok seperti ini, dan kita akan mengenang selalu Titik seperti itu. Bagi sejumlah tokoh nasional dan musisi, sosok Titik Puspa bukan sekedar penyanyi legendaris biasa. Kepiawannya dalam membuat lagu sejak tahun 50-an tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Titik Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titik itu sebenarnya. Dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada perempuan yang mengarang lagu. Belum ada wanita yang mengkompos lagu sehebat dan sebanyak Eyang Titik Puspa. Gitu. Jadi mungkin di masa depan Eyang Titik Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki ya, Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki. Karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits. Gitu. Kita semua kehilangan. Tapi ya kita harus ikhlas, usia tidak bisa kita tutupi. 80 tahun beliau lebih kan, nah, itu yang terbaik lah buat beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah itu aja. Kini sang maestro telah pergi, meninggalkan kenangan dan karya masterpiece tanpa batas. Selamat jalan, Titik Puspa. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi di kediaman almarhumah Titik Puspa, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Yanuar Ruslim. Selamat malam Renata, apakah hingga saat ini masih terlihat tokoh-tokoh yang hadir, serta apakah ada rencana pelaksanaan pengajian malam hari nanti? Ya, Friska, benar sekali bahwa nanti malam akan ada rencana acara tahlilan yang akan digelar oleh pihak keluarga, yang dimana kalau informasi yang kami dapatkan memang rencananya tahlilan akan digelar sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Informasinya memang sejauh ini tahlilan akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat dan akan digelar di rumah duka tempat kami melaporkan. Sampai saat ini memang kami masih terus memantau kedatangan tokoh-tokoh, namun memang yang kami lihat sejak tadi sore, rumah duka ini masih diselimuti duka, dan yang hadir di sini memang merupakan kalangan keluarga dan kerabat yang memang baru saja tiba dari pemakaman yang digelar di TPU Tanah Kusir tadi siang. Kalau yang bisa kami runutkan, memang almarhumah
Titik Puspa ini meninggal dunia pada hari Kamis kemarin pada pukul 16:25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 87 tahun usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pendarahan otak. Dan kalau yang kami bisa runutkan juga memang sejak pagi di rumah duka tempat kami melaporkan ini juga sudah banyak sekali masyarakat, bahkan tokoh-tokoh nasional yang datang melayat di rumah duka, kemudian dilanjutkan di Masjid An-Nur, dan selanjutnya pemakaman digelar di TPU Tanah Kusir. Begitu banyak tokoh yang terlihat dalam rangkaian acara ini, mulai dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan pada saat di TPU Tanah Kusir saja begitu banyak tokoh-tokoh nasional, kemudian dari kalangan selebritas, musisi maupun aktor dan aktris, bahkan masyarakat yang berkumpul untuk kemudian menyampaikan salam terakhir kepada keluarga, ucapan berbelasungkawa, melihat peristirahatan terakhir dari almarhumah Titik Puspa. Dan memang sejauh ini informasinya tahlilan akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami masih pantau dan lihat nantinya tokoh-tokoh siapa saja yang akan datang di acara tahlilan. Kembali kepada Anda, Friska. Renata, Anda memantau sejak tadi banyak tokoh yang datang untuk melayat langsung mendiang Titik Puspa. Nah, apa saja kesan-kesan yang disampaikan para tokoh yang hadir? Bisa diceritakan di antaranya, Renata? Iya, kalau yang kami catat memang ada beberapa tokoh yang hadir, namun salah satu yang spesial tentunya dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenang sosok almarhumah Titik Puspa ini sebagai sosok yang hebat yang mengabdikan dirinya untuk urusan sosial hingga seni dan juga budaya. Menurut SBY, Titik Puspa ini adalah seorang maestro, musisi, seorang seniman lintas generasi dari masa ke masa. Dan selama 10 tahun SBY memimpin Indonesia, memang terjadi berbagai interaksi bersama dengan Titik Puspa di acara-acara kebudayaan, dan menurut SBY ini melihat Titik Puspa sebagai sosok yang tidak kenal lelah untuk mengabdikan dirinya untuk kemajuan Republik Indonesia. Dan SBY juga berharap mimpi-mimpi karya-karya yang sudah diciptakan oleh Titik Puspa ini tidak berhenti di sini saja, namun dapat dilanjutkan oleh generasi muda. Dan kalau yang kita tahu memang Priska dan juga saudara, Titik Puspa ini begitu banyak karya yang diciptakan, ratusan lagu yang diciptakan oleh almarhumah, yang dimana ratusan lagu itu tidak hanya soal cinta ataupun persahabatan, tapi juga membahas isu-isu sosial. Bahkan juga kalau sampai sekarang kita melihat bagaimana generasi muda sangat mengapresiasi karya-karya dari almarhumah Titik Puspa. Beberapa lagu yang masih sangat sering kita dengarkan di radio ataupun di acara-acara, misalnya lagu Marilah Kemari ataupun Apanya Dong, ini juga masih sangat sering kita dengarkan. Dan wajar sekali apabila Titik Puspa ini kemudian sepanjang hidupnya menerima begitu banyak penghargaan. Kalau yang kami catatkan ini ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Titik Puspa. Salah satunya seperti Lifetime Achievement Awards yang ia dapatkan dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2016. Kalau yang bisa kami sebutkan juga ada beberapa penghargaan lainnya dari Indonesian Choice Awards pada tahun 2018, kemudian juga dari Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pada tahun 2018. Salah satunya juga merupakan Award The Immortals yang diberikan oleh Rolling Stone Indonesia yang mengabadikan sosok Titik Puspa ini sebagai The Immortals, salah satu dari 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Dan sangat wajar apabila memang begitu banyak penghargaan diterima oleh almarhumah, karena seperti yang saya katakan tadi, bahkan kita bisa mencatatkan ada sekitar 400 sampai 600 lagu yang diciptakan oleh almarhumah, begitu banyak topik-topik cinta, persahabatan, dan bahkan isu-isu sosial. Sepanjang hidupnya juga almarhumah ini berinteraksi dengan Presiden Soekarno hingga Presiden terkini Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana
ia mendedikasikan dirinya bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang musik dan seni peran di tanah air. Maka dari itu kita melihat bagaimana kemudian rangkaian acara yang sudah digelar tidak ada henti-hentinya. Dari kemarin hingga hari ini kita melihat begitu banyak animo masyarakat yang berkumpul untuk melihat almarhumah Titiek Puspa dan juga menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita masih melihat bagaimana eskalasi di rumah duka sampai saat ini. Memang informasinya akan digelar tahlilan pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan hanya akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Kembali kepada Anda, Friska. Renata, kita melihat banyak sekali cinta yang disampaikan dari kerabat kepada mendiang Titiek Puspa. Apa yang disampaikan keluarga soal ini, Renata? Ya, tentu keluarga sangat mengapresiasi ya bagaimana kemudian begitu banyak masyarakat, begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir melihat, hadir begitu ya ke rumah duka, menyampaikan ucapan bela sungkawa, dan ini sangat diapresiasi dan sangat dihargai. Dan hari ini juga akan diselenggarakan tahlilan. Tentu keluarga dan juga kerabat ingin berdoa bagi almarhumah Titiek Puspa, dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan baik itu pihak keluarga maupun keluarga terdekat ini diundang untuk bersama-sama berdoa begitu ya, karena kita tahu begitu banyak animo masyarakat yang memang ingin kemudian melihat almarhumah Titiek Puspa di saat untuk terakhir kali begitu. Jadi memang kita masih lihat bagaimana eskalasinya, tapi sejauh ini acara tahlilan ini hanya terbatas untuk keluarga dan kerabat. Tapi kalau yang bisa kami rangkum, memang sejauh ini bahkan sampai saat ini begitu banyak sekali karangan bunga yang berjejeran di sekitaran jalan depan rumah duka tempat kami melaporkan. Kami bisa melihat ini begitu banyak datang dari tokoh-tokoh nasional. Misalnya kalau yang saya perhatikan di sini ada karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga di sampingnya ada karangan bunga dari Gibran Rakabuming Raka, dan juga dari kalangan-kalangan artis, tokoh nasional, baik itu dari TNI ataupun Polri begitu. Jadi begitu banyak yang menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada almarhumah Titiek Puspa, dan sepanjang hidupnya almarhumah Titiek Puspa ini sudah menorehkan begitu banyak prestasi dan kemajuan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal seni peran maupun seni musik. Kembali kepada Anda, Friska. Begitu banyak doa yang tercurah, dan doa juga dilanjutkan dengan acara tahlilan malam hari nanti. Terima kasih Renata Panggalo langsung dari kediaman almarhumah Titiek Puspa. Tentu doa kita semua mengiringi kepergian sang maestro.